Halo Rugged Mania, welcome back to Rugged ID Channel bersama saya Mr. T. Kali ini tim Rugged ID sudah merangkum 7 top boots versi Rugged ID. Penilaian 7 top boots ini berdasarkan history, kemudian boot quality, durability, dan yang pastinya price dari boot itu. So, buat yang masih penasaran, stay tune di channel Rugged ID. Don't go away, strike to the point. Oke Rugged Mania, Danner Boot. Danner Boot didirikan oleh Charles Danner pada tahun 1932 di Oregon, Portland, USA. Danner Boot awalnya dirancang untuk penebang pohon ya. Mungkin buat bagian Rugged Mania atau boot lover, Danner Boot ini masih kurang familiar ya untuk di Indonesia khususnya. Tapi di luar sana Danner Boot ini sudah sangat terkenal ya. Dan untuk varian dari Danner Boot ini sangat banyak ya. Untuk model dari Danner Boot ini variasinya berdasarkan aktivitas Danner Boot. Yang pertama ada untuk hiking atau para pendaki gitu ya, dan juga ada untuk military juga ada Danner Boot, dan masih banyak versi Danner Boot. Dan di depan kita ini ada Danner Boot untuk jenis hiking ya. Nah, untuk siluet yang diberikan untuk hiking ini dari segi konstruksi bisa dilihat kekokohannya, dan ini sangat ringan ya dibandingkan boot-boot lainnya. Dan untuk solnya dia sudah menggunakan Vibram sole dan konstruksinya sudah Goodyear weld 360 derajat seperti ini. Dan Danner Boot ini sangat direkomendasi untuk aktivitas-aktivitas traveling atau aktivitas-aktivitas outdoor lainnya. Menurut saya ini Danner Boot sangat worth it digunakan di Indonesia. Yang pertama ya buat Rugged Mania nih yang mungkin kurang nyaman dengan boot yang agak berat seperti itu. Nah, Danner Boot ini bisa menjadi alternatif buat Rugged Mania. Untuk range price dari Danner Boot ini kita sebut range-nya aja karena setiap model dan tipe dari Danner Boot itu memiliki harga yang variatif. Tapi untuk range harganya Danner Boot dibanderol dari harga $150 sampai dengan $400. Number 6, Allen Edmund. So, Allen Edmund didirikan oleh Albert W. Allen pada tahun 1922 yang berpusat di Port Washington, Amerika. Allen Edmund terkenal dengan dress shoes dan sepatu yang casual. Untuk Allen Edmund sendiri sudah digunakan oleh tentara Amerika pada saat Perang Dunia Kedua. Konstruksi Goodyear weld 360 derajat. Ini bisa kita lihat. Ini salah satu contoh dari bootnya Allen Edmund, dan keunikan lainnya dari Allen Edmund dirancang dengan handcraft ya, artinya dijahit secara manual ya seperti ini. Dan untuk solnya dia masih menggunakan sol sendiri dari Allen Edmund. Ini ada capnya seperti ini. Dan untuk durability yang pastinya Allen Edmund ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini terlihat dari triple stitch yang diberikan pada bagian quarter ya seperti ini, dan di pada bagian cap 2-nya juga ada triple stitch seperti ini ya. Oke. Yang menjadi istimewa Allen Edmund ini sehingga terkenal karena yang memakai Allen Edmund ini adalah kebanyakan untuk yang derby shoes ya, atau sepatu formalnya itu adalah presiden dari Amerika seperti George W. Bush Senior, Bill Clinton, dan George W. Bush Junior. Dan masih banyak presiden Amerika lainnya yang memakai Allen Edmund. So, Allen Edmund ini sangat worth it untuk kita yang senang dengan aktivitas-aktivitas formal. Dan untuk berat ya, untuk dari berat Allen Edmund ini sangat ringan ya, dan yang pastinya ya nyaman ketika kita pakai. Untuk konstruksi dari kulit yang digunakan dari Allen Edmund ini sangat lembut ya seperti ini, dan dia menggunakan cowhide leather. Untuk varian dari Allen Edmund ini sangat banyak. Ada untuk material dari ada yang cowhide leather, dan yang pastinya ada juga yang shell cordovan. Untuk selera itu tergantung dari Rugged Mania suka yang model seperti apa. Untuk range retail price dari Allen Edmund ini dibanderol dari harga
320 US dollar sampai dengan 750 US dollar. So untuk harga memang termasuk high price ya. Tapi kalau kita lihat dari durability yang diberikan dari Allen Edmund itu sangat worth it. Tergantung dari model yang kita pilih atau seri dari Allen Edmund. Oke, next. Wolverine Boot didirikan oleh G.A. Krause pada tahun 1883 di Michigan, Amerika. Jadi Wolverine Boot ini sudah sangat tua ya usianya hampir 100 tahun. Dan dari segi konstruksi untuk durability-nya sudah sangat teruji dan terukur ya. Untuk model Wolverine Boot yang ada di depan kita ini, Lewis Casual Boot. Dan ini sangat cocok untuk gaya kasual ya. Kelihatan ya konstruksinya, dia menggunakan Goodyear Web 360 derajat. Dari stitch yang digunakan pada bagian uppernya ini sangat kokoh ya, bisa kita lihat. Dan untuk sole yang digunakan adalah weight sole ya. Dan yang pastinya sudah slip resistance dan oil resistance. Casual boot ini sudah menggunakan triple stitch dan ini menunjukkan konstruksi yang kokoh ya. Ini bisa kita lihat bagian uppernya seperti ini. Dari segi berat, Lewis Casual Boot dari Wolverine ini termasuk kategori boot yang ringan seperti ini ya, dengan konstruksi yang sangat kokoh. Baik, untuk price ya, untuk price dari Lewis Casual Boot Wolverine ini dibanderol dengan harga 650 US dollar. Mungkin buat sebagian rugged mania, Lewis Casual Boot dari Wolverine ini menjadi pertimbangan ya. Tapi don't worry, Wolverine Boot tidak hanya ada Lewis Casual, tapi ada juga untuk seri-seri lainnya yang bersahabat dengan kantong rugged mania. Red Wing Shoes didirikan oleh Charles Habetman pada tahun 1905 di Minnesota, Amerika. Dari segi durability, Red Wing Shoes sudah sangat teruji karena telah digunakan oleh tentara Amerika pada Perang Dunia Pertama. Di depan kita ini Red Wing Shoes dengan seri 875 dengan siluetnya Mokto. Nah, ini bisa kita lihat untuk model Mokto dari 875 ini menggunakan konstruksi Goodyear Web 360 derajat. Pada bagian upper dengan ketebalan leadernya ini sekitar 1,8 sampai dengan 2 mili ya. Kekhasan dari Red Wing dia menggunakan triple stitch ya. Ini bisa kita lihat triple stitch yang sangat simetris karena dia menggunakan 3 jarum sekaligus ya, seperti ini. Ini bisa dilihat dan sangat presisi. Pada bagian sisi sebelahnya juga sama, juga menggunakan triple stitch yang sangat presisi. Untuk sole dari Red Wing 875 ini sudah menggunakan Vibram sole dengan model Christie seperti ini ya, dengan ada embossed Red Wing seperti ini. Untuk public figure yang menggunakan sepatu Red Wing ini sudah sangat banyak ya. Salah satu contohnya adalah Justin Bieber, David Beckham, dan juga ada Oprah, pembawa acara yang sangat terkenal itu juga menggunakan Red Wing Shoes. Untuk artis lokal juga banyak yang sudah menggunakan sepatu Red Wing ini, salah satunya Tora Sudiro dan juga ada Chef Norman. Tidak mungkin kita sebutin satu persatu ya. Dari harga, Red Wing Shoes ini sangat bersahabat ya, karena Red Wing Shoes ini di samping durability yang sangat teruji, harganya juga sangat bersahabat. Untuk harga retail dari Red Wing 875 ini dibanderol dengan harga Rp4.500.000. Untuk range harga Red Wing Shoes dibanderol dari harga Rp4.500.000 sampai Rp5.500.000. Ada seri-seri tertentu dari Red Wing seperti yang kolaborasi dengan Fragment dan kolaborasi dengan Torsider itu memiliki harga yang lebih tinggi dan itu memang seri-seri yang kolaborasi. Oke, next. Number 3, Tricker Boot. Tricker Boot ini didirikan oleh Joseph Tricker pada tahun 1829. Ini merupakan shoes maker tertua ya, karena sudah berusia 190 tahun. Di tahun 2019 kemarin dia merayakan anniversary-nya yang ke-190. Tricker Boot ini merupakan boot made in England
kekhasan dari Trekker boot itu yaitu dengan modelnya yang model wingtip seperti ini ya, bisa dilihat model wingtip, dan dia lebih terkesan vintage ya, dengan di bagian capnya ada wingtip seperti ini, motif wingtip ya. Dan semua brand dari Trekker boot ini itu handmade. Nah, itu memang ciri khas dari Trekker yang sudah dipertahankan dari tahun ke tahun pembuatan Trekker. Untuk konstruksi, Trekker boot ini menggunakan konstruksi Goodyear weld 360 derajat. Ini bisa kita lihat dari konstruksinya ya, seperti ini. Untuk bagian midsole ini lebih tebal dari boot-boot sebelumnya ya. Ini bisa kita lihat untuk ketebalan midsole-nya ini lebih tebal. Dan untuk durability yang pastinya Trekker boot ini sudah sangat teruji ya. Konsistensi mereka dalam menjaga quality produk selama 190 tahun. Untuk sole, Trekker terkenal dengan sole komando seperti ini ya. Kekuatan dan ketahanannya pastinya top banget. Oh ya, Rugged Mania, perlu diketahui bahwa Trekker boot ini telah digunakan oleh Pangeran Charles, yaitu Prince of Wales dari Kerajaan Inggris, sehingga Trekker boot ini mendapatkan apresiasi dari Kerajaan Inggris, sehingga insole dari sepatu Trekker itu diberikan logo dari Prince of Wales. Trekker itu sendiri juga didatangi langsung oleh Pangeran Charles pada tanggal 28 Januari tahun 2019 kemarin sebagai bentuk appointment atau bentuk peresmian dari Pangeran Charles sebagai bentuk apresiasi terhadap Trekker boot shoemaker sejak tahun 1829. Oke, next. Number 2, Wesco Boot. Wesco Boot Company didirikan oleh John Henry pada tahun 1918. Wesco Boot ini terkenal dengan siluetnya yang cowboy banget ya. Untuk jenis Wesco Boot yang ada di depan kita ini jenisnya pacemaker. Jadi untuk varian dari Wesco Boot ini sangat banyak ya. Ada yang Job Master, ada juga untuk engineering, namanya engineering, dan highliner, dan masih banyak variasi-variasi lainnya dari Wesco Boot. Kekhasan dari Wesco Boot itu ada diberikan false tongue atau lidah palsu. Biasanya untuk Wesco Boot ada lidah palsu seperti ini contohnya. Dan kekhasan lainnya dari Wesco Boot itu ada emboss pada bagian quarter seperti ini. Untuk Wesco pacemaker yang ada di hadapan kita ini merupakan kolaborasi Wesco Boot dengan Oud Blue ya. Oud Blue salah satu denim ternama dari Indonesia. Ada dua faktor yang membuat Wesco Boot sukses hingga saat ini. Yang pertama adalah perhatian detail dalam proses pengerjaan, dan yang kedua adalah pemilihan dari kualitas bahan dalam proses produksi, sehingga Wesco Boot ini memang terkenal dengan durability dan quality produk yang sangat mumpuni. Ini terlihat dari salah satu karya dari Wesco Boot, yaitu model pacemaker ini, dan ini merupakan seri 100 tahun anniversary dari Wesco Boot. Dan keunikan lainnya dari Wesco Boot, kita bisa langsung custom size ya, formulir yang bisa kita download sendiri di online melalui websitenya Wesco Boot. Untuk konstruksi, Wesco Boot pacemaker menggunakan Goodyear weld dengan 180 derajat. Ini seperti ini bisa kita lihat. Dan dari segi stitch pada bagian quarter ini bisa kita lihat dia menggunakan 4 stitch seperti ini. Dari segi kekokohan ini sudah sangat tidak diragukan lagi ya, bisa kita lihat secara detail. Dan pada bagian midsole, Wesco termasuk menggunakan midsole yang sangat tebal dibandingkan boot-boot sebelumnya yang pernah kita bahas ya. Ini bisa kita lihat dari bagian midsole, dan dia menggunakan double stitch pada bagian midsole, jadi sangat kokoh. Pada bagian outsole, Wesco Boot sudah menggunakan Vibram seperti ini, dan juga sudah oil resistant seperti ini. Ini ditunjukkan dengan logo oil resistant ya. Untuk price
Wesco boot ini dia dibanderol dari harga $440 sampai dengan $700. Itu tergantung dari pemilihan bahan yang digunakan dan jenis boot. Untuk Wesco boot ini cukup menguras isi dompet yang sangat dalam ya, karena harganya yang cukup fantastis. Oke, next, untuk nomor 1 pilihan kita jatuhkan pada Firebird boot. Mungkin sebagian bertanya, kenapa pilih kepada Firebird boot? Dari segi historis, Firebird boot ini didirikan oleh Edwin Firebird pada tahun 1931. Rugged Mania bisa lihat, ini ada Firebird boot yang sangat istimewa karena merupakan kolaborasi dari Firebird boot dengan brand denim ternama yaitu The Flathead. Ini bisa kita lihat ditunjukkan pada bagian embossnya ini. Jenis Firebird boot ini termasuk model hiking ya. Ini bisa kita lihat modelnya seperti ini. Dan dari segi konstruksi, nah ini konstruksi yang diberikan pada Firebird kolaborasi dengan Flathead. Ini bisa kita lihat untuk bagian uppernya menggunakan sweat leather, dan pada bagian konstruksi dia menggunakan Goodyear welt seperti ini dengan 360 derajat. Pada bagian midsole dia menggunakan double stitch ya, seperti ini. Jadi untuk kekokohan ini sudah sangat good and top banget. Pada bagian midsole yang sangat tebal seperti ini, karena ini merupakan kolaborasi yang sangat istimewa dari Firebird boot. Untuk bagian sole ya, Firebird boot menggunakan Vibram sole. Dan yang pastinya untuk dari segi berat, ini termasuk boot yang berat. Firebird boot ini dari segi konstruksinya ini menunjukkan kekokohan yang memiliki ketahanan yang luar biasa, dan ini sangat recommended buat Rugged Mania yang suka dengan aktivitas outdoor atau aktivitas ekstrim lainnya. Untuk speed hook ya, speed hook yang digunakan pada boot Firebird kolaborasi Flathead ini, dia menggunakan speed hook khusus untuk hiking. Jadi speed hooknya seperti ini akan menambah kesan boot yang lebih gagah dan kokoh. Buat para Rugged Mania, memakai Firebird boot dengan kolaborasi Flathead akan menimbulkan kesan yang lebih gentleman dan yang pastinya cocok untuk rugged style. Oke Rugged Mania, inilah 7 top brand versi Rugged ID, dan yang pastinya selain ini masih banyak brand-brand lain yang memiliki durability dan quality yang sangat baik. So buat Rugged Mania wajib memiliki salah satu atau mungkin 2 atau 3 atau mungkin semuanya, tergantung dari seleranya Rugged Mania. Oke, mudah-mudahan informasi yang kita berikan tadi bermanfaat buat Rugged Mania. Oke, Rugged Mania, silahkan komen di bawah 10 brand lokal yang sudah go internasional. Oke Rugged Mania, sebelum kita akhiri, kami dari tim Rugged ID punya pesan nih buat masyarakat Rugged Mania. Jadilah lelaki sejati, tetap humble dengan semua orang, dan jangan sombong. See you next time. Bye-bye.